Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah ditalak oleh suaminya. Ya. Iddah tidak memperhitungkan dengan hitungan nifas. Adapun yang menjadi perhitungan adalah perhitungan haid. Ya. Apa hikmah seorang wanita? Ada hukum iddah untuk memastikan ketika seorang wanita meninggalkan seorang suami meninggal istrinya ditalak atau cerai, tidak ada janin yang ditinggalkan, memastikan istrinya tidak hamil atau mengandung dari suami yang mencerainya. Makanya masa menunggu adalah 3 kali suci haid atau 3 quru. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi iddahnya seorang wanita hamil ya maka selesai ketika melahirkan, karena sudah bersih, sudah barang tentu bersih, karena sudah jelas. Berbeda dengan yang tidak hamil, maka 3 kali suci, 3 kali quru, memastikan tidak meninggalkan. Karena apa? Islam itu berkaitan dengan nasab, ya, garis keturunan. Kemudian wanita yang mengalami istihadah dianggap dalam keadaan suci, diperbolehkan sholat, puasa dan ibadah yang lainnya. Ini adalah kesepakatan para ulama, Aisyah dan yang lainnya. Jadi wanita istihadah itu berlaku dengan tidak berlaku sebagaimana haid dan nifas, berhenti sholat, ibadah yang lainnya, tidak. Tapi orang yang terkena istihadah, dia tetap sholat. Nah, bagaimana membedakannya dia ketika tidak boleh sholat? Dengan melihat saudara perempuannya atau melihat ibunya jadwal dari haidnya. Jadi misalnya saudara perempuannya haidnya tanggal 10, dia berhenti sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh ibadah lainnya, ya. Akan tapi ketika di luar itu, sekalipun darahnya keluar, maka ketika akan sholat, dia bersihkan kemaluannya, kemudian dipakaikan pembalut, maka baru dia sholat. Sebagaimana dalam sabdanya, sesungguhnya pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, lalu bersabda, perhatikanlah hari-hari yang ia mengalami haid dalam setiap bulan. Sebelum ia mengalami kejadian tersebut, hendaklah dia meninggalkan sholat sepanjang hari-hari ketika haid pada setiap bulan. Jika telah selesai, maka hendaklah mandi, kemudian ia hendaklah balut dengan kain dan melaksanakan sholat. Dan sebagaimana sholat yang lainnya, dia tetap berwudu likulli sholatin. Berwudulah pada setiap akan sholat. Dan ada kekhususan bagi orang istihadah. Orang yang istihadah diperbolehkan mengakhirkan sholat yang pertama dan mengawalkan sholat yang kedua, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang normal, haid misalnya, hati-hati dari menunda sholat. Karena ketika dia menunda sholat, keburu datang haid, berarti dia punya utang 1 qadha sholat. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu yang haid, jangan menunda-nunda sholat. Dikhawatirkan belum sholat, keburu haidnya datang. Sehingga apa? Misalnya sholat duhur ditunda nanti mungkin sibuk dan sebagainya. Belum sempat sholat duhur, ternyata haid duluan. Artinya apa? Nanti ketika suci dia punya utang qadha sholat duhur. Karena apa? Dia meninggalkan sholat duhur karena menunda, keburu haid datang. Adapun istihadah boleh mengakhirkan sholat yang pertama, kemudian memajukan
sholat yang kedua. Misalnya apa? Sholat duhur. Sholat duhurnya boleh mepet. Kemudian apa? Yang di awal ya diajukan. Apabila engkau mampu untuk mengakhirkan sholat duhur dan mengawalkan sholat asar. Ya, inilah diantara keringanan bagi wanita yang terkena istihadah. Faidha qawaiti ala an tuakhiri dhuhra fatuajjilil asra thumma tahsili hina tadkhurina. Ya, apabila engkau mampu untuk mengakhirkan sholat duhur dan mengawalkan sholat asar, maka kerjakanlah. Kemudian engkau mandi ketika suci dan engkau sholat duhur dan asar dengan dijamak. Ya, Masya Allah. Jadi boleh untuk wanita istihadah dijamak. Ini namanya ada keperluan, ada hajat. Sebagaimana tadi misalnya sholat maghrib hujan gede, diumumkan jamaah, kita sekalian sholat isya. Ya, tapi nanti yang belum tahu kaget. Ya, waktu isya musolanya gelap peteng, nggak ada yang azan. Ternyata sudah sholat isya di jamak. Jamaah semua warga harus tahu dulu. Ya, jadi kalau hujan gede di jamak takdim. Waktu isyanya dikerjakan di waktu maghrib. Sebagaimana istihadah juga demikian. Ya, jadi jamak takdim. Ya. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wanita haid. Wanita haid tidak boleh beriktikaf. Adapun istihadah boleh beriktikaf. Ya. Iktikafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min azwajihi fakanat taraddama was-sufrata wattastu tahtaha wa hiya tusalli. Salah seorang dari istri Rasulullah yang mengalami istihadah, ya, pernah beriktikaf bersama beliau. Jadi boleh suami istri beriktikaf yang selama aman. Misalnya masjidnya lantai 2 atau bawa tenda. Nah, Kemutakun bawa tenda misalnya, atau Baitur Rahman bawa tenda. Ya, Baitur Rahman lantai 2 ya aman ya. Jadi boleh seorang suami istri beriktikaf. Sebagaimana Rasulullah pernah beriktikaf dengan istrinya. Sementara istrinya ketika itu mengalami istihadah dan beliau beriktikaf bersama Rasulullah SAW. Kemudian ia melihat darah dan cairan kuning-kuningan, sedang di bawahnya ada sebuah bejana dan ia sedang melakukan sholat. Karena zaman dulu tidak ada pembalut sehingga netes darahnya, tapi ditadai bejana. Ya, zaman dulu belum ada teknologi pembalut sehingga darahnya menetes. Sementara istihadah tidak najis. Ya. Ada punya najis adalah haid. Seorang wanita yang mengalami istihadah harus mandi sekali pada saat ia bersih dari haidnya. Dan bagaimana mengenali haidnya? Sebagaimana disinggung di awal, dengan melihat kebiasaan ibunya atau saudara perempuan. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa tasili wasalli. Tahanlah dirimu untuk melakukan sholat selama engkau masih haid, kemudian mandi dan lakukanlah sholat. Dan yang terakhir catatan dari istihadah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita yang terkena istihadah, darah yang mengalir di luar haid dan nifas, boleh digauli suaminya. Ya, tapi enggak kemaluannya keluar darah karena penyakit, tapi hukumnya boleh. Karena bukan haid, juga bukan nifas. An Hamnata binti Jahshin annaha kanat mastahadatun wa kana zawjuha yujami'uha. Dari Hamzah binti Jahsy radhiyallahu anhu, ia pernah mengalami istihadah dan suaminya menggaulinya. Nah, ini diantara kaidah seorang istihadah, bagaimana dia mengetahui atau mengidentifikasi dia haid. Yang pertama, melihat kebiasaan masa haid. Ya, karena pada umumnya seorang wanita memiliki kebiasaan yang tertib atau teratur ketika datangnya haid.
Ya. Kemudian dengan melihat ciri-ciri darah haid atau darah bukan haid. Ya, sebagaimana di awal dijelaskan, darah haid itu baunya ya tidak sedap, kemudian kental, kemudian tidak membeku. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, melihat keumuman. Ya, kalau tadi melihat saudaranya atau ibunya. Jadi seorang wanita mengalami haid di luar kebiasaannya, waktunya lebih panjang, siklusnya berubah, dan atau wanita hamil yang mengalami haid, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan ya tanda-tanda tersebut, yakni 3. Kemudian di antara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas, yang pertama salat, jelas ya. Seorang wanita ketika sedang haid tidak boleh salat. Dan untuk salat tidak perlu diqadha, kecuali memang punya utang qadha yang ditinggalkan ya, yang ditunda sebelum datangnya haid. Adapun puasa tetap diqadha. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, qulna bala, qala fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah jika ia sedang haid, ia tidak melakukan sholat dan puasa, maka itulah kekurangan agamanya. Ini yang dimaksud kekurangan agama bagi wanita adalah ada hari-hari yang ditinggalkan untuk sholat, untuk puasa, yaitu ketika haid. Ini yang dimaksud dengan kekurangan agamanya. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang seorang wanita tidak beribadah sebagaimana biasanya karena datangnya haid. Ini yang disebut fadzalika min nuqsani dinaha. Ini adalah yang dimaksud dengan kekurangan agamanya. Yang kedua, di antara hal yang diharamkan bagi wanita ketika haid dan nifas adalah puasa, dan ini ijma', kesepakatan ulama ya, wanita haid dan nifas harus meninggalkan puasa. Untuk puasa mengqadha, adapun sholat tidak perlu mengqadha.